Bumi bukan sekedar tempat kita berpijak, ia adalah amanah suci. Dari doa di pesantren, meditasi di vihara, nyanyian mazmur di gereja, hingga upacara di pura. Semua tradisi mengingatkan kita bahwa menjaga alam adalah bagian dari iman. Hari ini, krisis lingkungan menantang kita untuk menjadikan spiritualitas lebih dari sekedar kata. Inilah saatnya ekoteologi lahir sebagai jalan bersama, di mana keyakinan dan tindakan berpadu demi bumi yang lestari. Kabupaten Bandung menghadapi tantangan besar. Tempat pembuangan akhir Sarimurti penuh sesak. Solusinya, gerakan masif di hulu. Ratusan bank sampah tematik diadakan. TPS 3R dan Puspa hadir untuk menegakkan ekonomi sirkular. Kampanye habis di sumber digelorakan. Sampah organik dilarang keluar dari rumah. Warga diajak memakai lubang cerdas organik, bahkan memelihara maggot demi mengurangi beban pembuangan akhir. Di Ciwidey, Pondok Pesantren Al-Ittifaq memberi teladan. Dalam sistem integrated farming, santri belajar agama sekaligus agribisnis. Sayuran jadi pakan ternak, kotoran ternak jadi pupuk organik. Siklus ekologi tertutup ini melahirkan santri agropreneur modern, sekaligus menjadikan Al-Ittifaq pemasok utama sayuran ke pasar modern. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kiai Haji Fuad Afandi, memiliki prinsip 3 sebagai wujud dari ekoteologi ini. Ulah aya lahan tidur, tidak ada lahan tidur. Ulah aya waktu nganggur, tidak ada waktu menganggur. Dan ulah aya runtah ngawur, tidak ada sampah berceceran. Dari Bandung menunjukkan, krisis sampah dan tantangan ekonomi bisa dijawab dengan iman, inovasi, dan kebersamaan. Dari kebijakan pemerintah hingga praktik pesantren, lahirlah kehidupan yang lebih bersih, berdaya, dan berkelanjutan. Di Garut, Jawa Barat, berdiri sebuah pesantren yang menjadikan bumi sebagai bagian dari ibadah. Pesantren At-Thoriq di bawah asuhan Nyai Nisa Wargadipura mengajarkan bahwa menjaga alam bukan sekedar kewajiban sosial, melainkan tafsir nyata dari ayat-ayat kauniyah. Di sini, santri belajar bertani dengan cara yang ramah lingkungan, menanam benih lokal tanpa bahan kimia sintetis, merawat tanah dengan penuh kasih, dan mengembalikan hasil bumi sebagai bagian dari syukur. Setiap langkah di ladang adalah doa. Setiap benih yang tumbuh adalah pengingat bahwa manusia adalah khalifah di bumi, bukan penguasa, melainkan penjaga keseimbangan. Konsep Green Islam yang mereka jalankan menjadikan ekoteologi bukan teori yang abstrak, tetapi laku spiritual sehari-hari. Bagi At-Thoriq, kesalehan ekologis adalah bagian dari keislaman yang rahmatan lil alamin. Iman yang hadir dalam udara bersih, tanah yang subur, dan air yang terjaga. Di Jepara, ribuan santri di Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin Balikambang belajar bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari kesalehan. Di sini, ajaran fiqhul bi'ah tidak berhenti di kitab semata, namun hadir dalam keseharian, memilah sampah, mengelola bank sampah mandiri, hingga mengubah limbah menjadi energi dan barang bernilai guna. Setiap langkah kecil santri memisahkan plastik dari organik, menaruh sampah di tempatnya adalah wujud nyata dari larangan fasad di dalam Al-Quran. Jangan merusak bumi. Disiplin komunal yang mereka jalankan bukan sekadar aturan pesantren, melainkan latihan spiritual untuk menjadi khalifatullah fil ardi yang bertanggung jawab atas bumi. Balikambang menunjukkan bahwa pesantren besar mampu menjadi garda terdepan dalam mengatasi krisis sampah. Dengan inovasi teknologi tepat guna dan semangat kebersamaan, mereka membuktikan bahwa iman bisa hadir dalam bentuk lingkungan yang bersih, energi yang berkelanjutan, dan kehidupan yang lebih sehat. Dalam ajaran Buddha, menjaga alam bukan sekadar etika,
melainkan jalan menuju kebahagiaan. Sang Buddha menegaskan bahwa merawat hutan dan tanaman adalah tindakan luhur, sebab ia menumbuhkan kehidupan baru. Di vihara, para biku diajarkan untuk tidak menebang pohon, tidak mengotori air, dan menghormati musim hujan dengan tinggal di tempat yang tetap. Setiap tetes air yang dijaga, setiap benih yang tidak dirusak adalah wujud nyata dari metta, kasih yang universal. Bagi umat Buddha, melestarikan alam adalah meditasi yang hidup, doa yang tumbuh bersama akar, dan jalan menuju keseimbangan batin. Dalam tradisi Kristen, alam adalah teofani, yaitu penampakan Tuhan. Gunung, angin, dan sungai menjadi pertanda kehadirannya. Mazmur menyebutkan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Karena itu, merawat ciptaan berarti merawat tanda-tanda Allah sendiri. Gereja mengajarkan bahwa bumi bukan sekadar sumber daya, melainkan altar kehidupan. Ketika umat menanam pohon, menjaga sungai, atau membersihkan lingkungan, mereka sedang ikut serta dalam liturgi kosmik, alam yang memuji Sang Pencipta. Dalam ajaran Hindu, prinsip Trihita Karana menegaskan harmoni manusia dengan Tuhan, sesama, dan juga alam. Nilai ini menemukan wujud praksisnya di Banjar Cemenggaon, Gianyar, melalui transformasi tebe atau ruang belakang rumah yang dulu identik dengan sampah organik dan kandang ternak. Kini, tebe diubah menjadi taman hijau yang tertata rapi, tempat tanaman hias, sayur, dan obat keluarga tumbuh berdampingan. Sampah organik tidak lagi dibuang sembarangan, tetapi diolah menjadi kompos yang menyuburkan tanah. Dengan cara ini, tebe menjadi simbol teologi lingkungan. Ruang yang dulunya liar kini menjadi best practice pengelolaan sampah berbasis kearifan lokal dan spiritualitas Hindu. Transformasi tebe modern membuktikan bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar urusan teknis, melainkan bagian dari dharma atau jalan kebenaran. Disinilah ajaran Hindu tentang harmoni alam benar-benar hidup, menjadikan rumah, desa, dan bumi sebagai ruang suci yang lestari. Dari pesantren di Jawa, vihara di lereng gunung, gereja di tengah kota, hingga pura di Bali, semua tradisi mengajarkan hal yang sama. Bumi adalah amanah suci. Islam menyebut manusia sebagai khalifatullah. Buddha menekankan cinta kasih pada setiap benih. Kristen melihat alam sebagai penampakan wujud Tuhan, dan Hindu menegaskan harmoni Trihita Karana. Pesannya pun jelas, iman tidak berhenti di doa, tetapi hidup dalam tindakan menjaga air, tanah, udara, bahkan pengelolaan sampah. Merawat lingkungan adalah ibadah, ibadah adalah kasih, adalah dharma. Mari kita jadikan ekoteologi sebagai jalan bersama, jalan di mana iman dan praktik berpadu, dan bumi tetap lestari untuk generasi mendatang.